Bab 163. Mematahkan kaki anjing. Klub Dragon Rise malam ini sangat ramai, tempat parkir di depan pintu dipenuhi berbagai macam mobil mewah. 3 mobil seperti BMW, Mercedes-Benz dan Audi di sini memiliki tingkatan terendah, bahkan tidak pantas disebut kata mewah ini. Kak Jerry, malam ini, di sini sepertinya ada acara. Charles Ma yang mengikuti di belakang Jerry yang tiba-tiba berkata, barusan wanita itu adalah orang keluarga Wei, dan juga pria itu dari keluarga Meng di ibu kota provinsi, serta mobil-mobil mewah di tempat parkir itu, kebanyakan memiliki plat mobil luar kota. Ekspresi Jerry yang tidak berubah, barusan dia juga menyadari hal ini, namun ini tidak ada hubungannya sedikitpun dengan dia menolong orang. Apa kabar? Silakan tunjukkan kartu undangan. Keduanya baru berjalan sampai pintu, tiba-tiba dihadang oleh 2 penjaga keamanan. Bukankah ini tuan muda besar yang, menantu keluarga Qin? Keluarga Qin, tuan muda besar yang, keluarga Qin mana? Keluarga Qin yang akan bangkrut di Jiangsu itu. Pantas saja kenapa aku tidak pernah mendengarnya, ternyata keluarga kecil yang tidak berkelas. Keduanya baru berjalan beberapa langkah, di belakang tiba-tiba terdengar suara yang menyakitkan telinga. Jerry yang mengernyit, setiap tahun ada banyak orang bodoh, namun tahun ini luar biasa banyak. Saat ini, beberapa orang yang bicara itu berjalan mendekat, 3 orang anak muda. Jerry yang pernah melihat orang yang bicara barusan, Randy Chen dari keluarga Chen, salah satu dari 2 keluarga top di kota Zhou. Terakhir kali saat Susan Su mengundangnya makan, Randy Chen ini pernah muncul. Aku dengar ayahnya dan ayah Susan Su pernah berjanji menikahkan mereka saat mereka masih sangat kecil, hanya saja Susan Su sama sekali tidak setuju dengan perjanjian pernikahan ini. Selain Randy Chen, di sebelahnya masih ada 2 anak muda, saat ini sedang memandang Jerry yang dengan ekspresi mengejek. Kelihatannya, lutut tuan muda Chen jauh lebih baik. Jerry Yan memicingkan mata menatap Randy Chen, di kedalaman matanya samar-samar ada amarah. Randy Chen teringat terakhir kali ditekan oleh Jerry Yang, sepasang kakinya berlutut keras-keras di lantai, tiba-tiba muncul rasa takut di hatinya. Hal itu sudah berlalu beberapa waktu, sampai sekarang, lututnya belum pulih sepenuhnya. Randy, apa perlu kami membantumu mengatasinya? Seorang di sebelah Randy Chen sepertinya melihat ketakutannya, tiba-tiba bertanya padanya. Anak muda yang bicara sebaya dengan Randy Chen, seharusnya langganan tempat fitness, tubuhnya berotot. Satu orang lainnya juga menatap Jerry yang dengan ekspresi mengejek, tersenyum berkata, Kak, bila di kota Zhou, sampah seperti ini sudah tidak tahu mati berapa kali. Anak muda yang bicara di belakang seharusnya adalah kakak beradik dengan orang yang bicara di depan, wajah mereka sangat mirip. Sementara lepaskan dia, tunggu urusan malam ini berakhir baru dibicarakan lagi. Randy Chen jauh lebih tenang, walaupun dia tahu jelas rekannya sangat pandai berkelahi, namun tidak sebanding dengan bodyguardnya. Hari itu, Jerry yang dapat dengan mudah menendang 2 bodyguard. Hanya mereka bertiga sama sekali tidak cukup. Karena kamu bicara seperti ini, kalau begitu anggap bocah ini beruntung, lepaskan dia dulu. Kata pria berotot. Randy Chen tertawa dingin menatap Jerry Yang, selanjutnya berjalan ke dalam klub Dragon Rise. Pria berotot itu mengulurkan selembar kartu undangan, setelah penjaga keamanan memeriksanya, dia dengan sangat hormat mengembalikan kartu undangan dengan 2 tangan. Tuan Muri Yuan, dengan otoritas Anda, bisa membawa 2 orang masuk. Kelihatannya skala acara di klub Dragon Rise malam ini memang sangat tinggi, tak disangka bahkan Randy Chen dan orang-orang ini memerlukan kartu undangan baru bisa masuk. Bagaimanapun klub Dragon Rise adalah salah satu klub top di Jiangsu, acara lelang malam ini sangat penting, kalian harus membuka mata lebar-lebar, jangan sampai membiarkan beberapa orang tidak berkepentingan masuk. Muri Yuan menyimpan kartu undangan, berkata tenang. Mendengarnya, 2 penjaga keamanan itu ketakutan, keduanya bertatapan sebentar, bersama-sama berkata, Tuan Yuan silakan tenang saja, kami mengerti pentingnya acara lelang malam ini,
pasti akan memeriksa dengan teliti kartu undangan, silakan masuk. Selesai bicara, keduanya memiringkan badan memberi jalan. Murray Yuan melirik Jerry Yang, lalu membawa Randy Chen dan adiknya masuk. Kak Jerry, ingin masuk, takutnya sedikit sulit, kata Charles Ma. Dengan kemampuan mereka, bila masuk dengan paksa maka tidak ada orang yang dapat menghalangi. Yang utama adalah, bila terlalu menunjukkan diri, jika ada orang memiliki niat tahu identitas mereka, maka pengaruhnya akan sangat besar. Kalian berdua, bila tidak punya kartu undangan maka cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan kami tidak sungkan. Dua penjaga keamanan itu menatap Jerry Yang dan Charles Ma dengan wajah dingin. Jerry Yang tidak bicara, melainkan merenung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Sebuah klub kecil, seketika mengundang begitu banyak orang dari keluarga kaya top, takutnya acara lelang malam ini tidak biasa. Kata Jerry Yang tiba-tiba. Sialan, keparat, kenapa masih berdiri di sini? Penjaga keamanan melihat keduanya masih berdiri di pintu, seketika marah, salah satu di antaranya berjalan ke arah Jerry Yang dan Charles Ma sambil membawa tongkat karet. Cari mati. Tatapan Charles Ma menjadi dingin, akan memukul. Berhenti. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara familiar. Patriark keluarga Guan. Dua penjaga keamanan terkejut saat melihat Yosua Guan. Keparat, bahkan berani menghadang Tuan Yang, kata Yosua Guan dengan marah. Dua penjaga keamanan baru akan membuka mulut menjelaskan, namun tiba-tiba melihat, patriark keluarga Guan yang di mata mereka begitu tinggi sekarang berjalan begitu hati-hati di depan Jerry Yang. Dia sedikit menunduk, dengan penuh hormat berkata, Tuan Yang apa kabar? Aku tidak tahu Anda akan datang, kalau tidak aku akan menjemput Anda sendiri. Dua penjaga keamanan itu seketika membelalakan mata, ekspresi mereka tertegun. Murray Yuan barusan hanya tuan muda keluarga kaya top di luar kota, sedangkan Yosua Guan di depannya ini adalah penguasa keluarga kaya top lokal. Bila mereka masih tidak menyadari identitas Jerry Yang, maka sungguh bodoh. Punggung keduanya sudah basah karena keringat dingin, dengan identitas Yosua Guan, hanya perlu satu telepon, keluarga Zhuang juga bukannya tidak mungkin membunuh mereka. Sekarang, apa masih perlu kartu undangan kami? Charles Ma bertanya menyelidik pada dua penjaga keamanan itu dengan wajah galak. Keduanya mana mungkin masih berani menghadang, menggeleng berturut-turut, tidak perlu. Tidak perlu. Jerry yang tidak melihat dua penjaga keamanan itu sedikit pun, langsung melangkah berjalan masuk ke klub Dragon Rise. Sampai tiba di aula, Jerry yang baru bertanya, malam ini, apa di sini akan mengadakan sebuah acara lelang skala besar? Yosua Guan mengangguk, berbisik di telinga Jerry Yang, Tuan Yang, acara lelang malam ini hanya sebuah kamuflase, barang lelang sesungguhnya adalah wanita cantik. Mendengarnya, di mata Jerry Yang muncul kilatan tajam. Dia teringat Sulisia yang diculik kemari, takutnya juga akan dianggap menjadi barang lelang bukan? Apa keluarga Zhuang yang mengadakan? Tanya Jerry Yang dingin. Yosua Guan menggeleng, berbisik, yang aku tahu, penyelenggara sesungguhnya di balik acara lelang kali ini adalah keluarga Meng dari ibu kota provinsi. Keluarga Meng. Tatapan Jerry yang mengeluarkan dua kilatan dingin, tiba-tiba berkata dingin, karena kalian begitu suka menjadi anjing, kalau begitu aku patahkan kaki anjing kalian. Yosua Guan tidak mengerti maksud ucapan Jerry yang ini, ekspresinya bingung. Namun Charles Ma tahu, anjing yang dikatakan Jerry yang adalah keluarga Meng. Sebelumnya mengirim orang diam-diam memotret foto mesra Jerry Yang dan Yumi Qin adalah perbuatan keluarga Meng. Serta banyak masalah yang ditemui perusahaan cabang grup Yanchen di Jiangsu, semuanya adalah perbuatan keluarga Meng. Bahkan berita Jerry yang sudah diusir keluarga Yuan di kota Yan juga disebarkan keluarga Meng. Bersambung.